mau absen dulu. Semua hadir? Hadir. Hadir semua? Hadir. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi pada pagi hari yang cerah ini kita mau melanjutkan kegiatan bimbingan klasikal kita dengan jurus BK yang kedua, yaitu kelola emosi. Makanya tadi di awal Ibu tanya bagaimana perasaan kalian hari ini. Ada yang senang? Ada yang sedih? Tidak. Ada yang marah? Tidak. Oh, luar biasa anak-anak di sini semua ya, Tia? Oke, hebat. Meisha, silakan baca. Tujuan layanan kita hari ini. Siswa mampu mengidentifikasikan macam-macam emosi. Siswa mampu mengelola emosi. Siswa mampu mempraktekkan strategi pengelolaan emosi. Jadi, untuk mencapai tujuan layanan kita yang tadi sudah dibacakan oleh Meisha, kita akan menggunakan metode ARKA. Metode ARKA di sini itu merupakan kepanjangan dari aktivitas, refleksi, konsep, dan aktivitas. Jadi kalian sebentar akan melalui kegiatan aktivitas. Kemudian kita akan sama-sama berefleksi, kita akan masuk dalam tahap konsep di mana Ibu menjelaskan apa itu emosi. Kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa? Bisa. Mau ikut kegiatan sampai selesai? Mau. Masih semangat? Masih. Siap untuk masuk dalam kegiatan berikutnya? Siap. Tangan untuk kita semua yang luar biasa. Oke, jadi sekarang kita masuk pada tahap aktivitas. Di tangan kalian sudah ada kertas? Sudah. Semua sudah punya kertas? Sudah. Kalau belum dapat, kertasnya dibagi dua. Sudah pegang kertasnya toh? Sudah. Sekarang Ibu bacakan cerita yang Ibu beri judul Kertas Hati Mila. Jadi dengarkan ceritanya sesuai instruksi yang sudah Ibu berikan tadi. Kalau senang, usap kertasnya. Kalau marah atau kesal, kalian ramas atau robek sedikit kertasnya. Kalau sedih dan menyesal, sebentar kalian buka kembali kertasnya dan tulis lagi. Bisa dipahami? Bisa. Kita dengarkan ceritanya ya. Suatu pagi, Mila bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa sangat senang karena hari itu adalah hari Jumat, hari yang ia tunggu-tunggu. Kalau senang, usap kertasnya. Selain karena besok libur, Mila juga baru saja menyelesaikan tugas besar yang membuatnya bangga. Ia tersenyum saat bercermin, mengenakan seragam yang sudah disetrika rapi oleh ibunya. Silakan dielus atau dirobek atau diremas kertasnya. Tapi pagi itu Rina tampak murung. Saat Mila menyapanya, Rina malah tidak menoleh dan berjalan cepat. Mila merasa sedikit kesal. Kenapa? Rina tidak menyapa balik. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Sesampainya di kelas, guru meminta mereka mengumpulkan tugas. Mila mengeluarkan tugasnya dengan hati-hati. Tapi tiba-tiba seorang teman, Ardi, menyenggol mejanya hingga buku Mila jatuh ke lantai dan sobek. Ardi hanya berkata santai, "Ah, cuma tugas, santai saja." Mila merasa marah sekali. Ia menahan air mata dan menggigit bibir agar tidak membentak. Siang harinya, Rina datang dan meminta maaf. Ia ternyata sedang sedih karena dimarahi ibunya pagi tadi. Mila pun menyesal telah kesal pada Rina. Ia ingin memeluk sahabatnya,
tapi hatinya terasa aneh, seperti kertas yang sudah tidak mulus lagi. Mila menatap kertas catatannya yang sobek dan berkata dalam hati, ternyata ketika aku kesal dan marah, hatiku juga jadi rusak sedikit demi sedikit. Ceritanya selesai. Sekarang semua lihat kertas yang ada di depan. Kertas yang dipegang masing-masing orang. Siapa yang kertasnya masih utuh? Bagaimana perasaan kalian ketika melihat kondisi kertas itu? Sedih, menyesal. Oke, apa yang terjadi ketika kamu merasa marah atau kesal? Apa yang kamu lakukan pada kertas tadi? Robek, apa lagi? Sehingga kertas sekarang terlihat Oke, apakah kertas yang tadi kamu pegang itu bisa kembali rapi seperti semula? Ya? Bisa? Coba kalian halus-halus lagi. Apakah dia bisa kembali seperti semula tanpa ada robekan, tanpa busuk lagi? Coba. Tidak bisa. Oke. Kalau begitu dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa makna kertas yang sudah kalian buat sampai dia busuk seperti itu? Ada yang bisa kasih tahu apa maknanya? Oke, silakan Dede. Ketika kita sedih, kita telah menyakiti hati orang lain. Ketika kita sadar, kita telah dimanfaatkan tetapi hatinya sangat sedih. Oke, jadi ketika kita marah atau kesal, kita tidak sadar kita sudah menyakiti hati orang lain. Ketika kita sadar, semuanya sudah terjadi. Kita tidak bisa mengembalikan kondisinya seperti semula. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Siapa lagi? Oh, Femi, silakan Femi. Walaupun kita sudah minta maaf dan teman sudah memaafkannya, tapi kita tidak bisa memperbaiki lagi. Oke, terima kasih untuk Femi. Jadi, walaupun dalam keadaan nanti kita sudah minta maaf, teman juga sudah memaafkan kita, tapi tetap hati teman yang sudah terlanjur sakit, sudah terlanjur luka itu tidak bisa kembali seperti semula. Pasti masih membekas seperti kertas yang sudah kalian apa tadi? Sudah robek, walaupun bisa dilem tapi tetap ada bekas. Kalau kertas yang sudah kalian pucat, walaupun bisa kalian buka kembali tapi sudah ada bekas. Oke, tepuk tangan untuk Dede dan Femi. Oke, sekarang kita masuk pada tahap refleksi. Dalam tahap refleksi ini Ibu sudah siapkan 4 pertanyaan. Bisa dibaca yang di belakang. Sekarang kalian tulis di buku kalian masing-masing. Di lembar kerja kalian itu ada 4 pertanyaan refleksi yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa yang kamu rasakan selama mendengarkan cerita kertas hati Mila? Yang kedua, apa pelajaran yang kamu dapat dari kegiatan ini? Yang ketiga, bagaimana kamu dapat menjaga kertas hatimu agar tetap baik ke depannya? Yang keempat, tuliskan satu hal nyata yang akan kamu lakukan jika merasa marah, sedih, atau kesal di kemudian hari. Oke, silakan ditulis dalam lembar kerja kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit kalian refleksikan 4 pertanyaan itu secara jujur. Di dalam hati sesuai dengan aktivitas yang sudah tadi kita dengarkan bersama dalam bentuk cerita dan yang sudah tindakan yang sudah kalian lakukan. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai berefleksi? Sudah. Oke, sekarang Ibu Min
depan. Orang pertama nomor 1, orang kedua nomor 2, orang ketiga nomor 3, orang keempat nomor 4. Silakan maju sama-sama ke depan. Kita membacakan hasil refleksi. Secara sukarela ya majunya. Bisa? Oke. Tepuk tangan dulu untuk keempat teman kita ya. Mari sama-sama kita dengarkan hasil refleksi dari keempat teman kita ini. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Hai. Di sini saya membacakan hasil refleksi saya. Apa yang kamu rasakan selama mendengar cerita kertas Mila? Jawab. Saya juga ikut merasakan sedih, senang, marah. Oke, terima kasih Meisya. Nomor 2. Silakan Dus. Apa pelajaran yang kami dapat dari kegiatan ini? Bagaimana saya mengelola emosi saya sehingga saya tidak menyesal kemudian hari. Oke, terima kasih Dus. Silakan yang berikut, Hadis. Bagaimana kamu akan menjaga kertas hatimu agar tetap baik ke depannya? Jawab. Saya akan mengontrol emosi saya agar kertas hati saya tidak sobek atau tetap baik. Yang terakhir. Tuliskan satu hal nyata yang akan kamu lakukan jika merasa marah, sedih, atau kesal di kemudian hari. Jawab. Ketika saya berusaha untuk lebih tenang, ketika merasa marah, sedih, dan kesal di kemudian hari. Terima kasih untuk keempat teman ini. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Sama? Oke. Silakan duduk untuk keempat teman kita. Kita berikan tepuk tangan lagi yang luar biasa. Jadi itu hasil refleksi yang sangat luar biasa dari anak-anak kelas 8A. Oke, sekarang kita masuk pada tahap konsep. Pada tahap konsep ini baru yang dijelaskan. Jadi dari tadi kalian bilang, Ibu, emosi itu apa? Jadi Ibu mau tunjukkan satu video dulu supaya kita tahu apa itu emosi. Ada gambarannya. Bisa dengar di belakang? Kita bermain yang ceria, tapi bukan hanya bermain loh. Kita juga akan belajar tentang perasaan atau emosi. Kadang kita merasa senang, kadang juga bisa sedih, marah, atau bahkan takut. Semua itu wajar kok. Yuk, ikuti cerita itu. Bentuk emosi yang bisa dirasakan. Ibu kita mengalami berbagai perasaan, ya Rehan? Iya, senang, sedih, marah, kaget, bingung, takut, jijik. Oke, sudah? Jadi biasa kita kan dengar emosi, saya emosi. Biasa kita emosi itu kaitannya dengan marah. Yang mengganggu kita bisa emosi sekali. Padahal tidak, emosi itu terdiri dari ada emosi, 6 emosi dasar yang tadi sudah kita dengar. Kira-kira siapa saja? Senang, marah, sedih, terkejut, jijik, bingung. Ibu pikir ada yang mau tambah. Jadi itu ada 6 emosi dasar. Jadi emosi itu adalah reaksi perasaan yang muncul secara alami sebagai respon terhadap suatu peristiwa, pikiran, atau situasi tertentu. Jadi dengan kata lain, emosi itu adalah sinyal alami dari kita punya tubuh. Ketika teman pukul kita rasa sakit, kita menangis, sedih, atau marah. Itu ada reaksi alami dari kita punya dalam diri. Kita pegang barang yang kotor, kita rasa jijik, otomatis langsung terasa dalam kita punya diri. Kalau mood itu adalah suasana perasaan yang berlangsung lebih lama. Kalau tadi emosi itu lebih cepat, tapi kalau mood dia berlangsung lebih lama. Jadi dia bisa 1 hari itu bisa berkepanjangan. Kalau emosi kita habis marah sebentar sudah bisa reda, kita sedih sebentar sudah bisa senang. Tapi kalau mood itu bisa 1 hari penuh. Punya satu teknik bagaimana kalian
bisa mengelola emosi menggunakan rumus tanya. Jadi kita bisa mengontrol emosi kita saat teman pukul kita, saat teman tuduh kita, saat teman marah kita, supaya tidak terjadi pertengkaran. Biasa kan baku senggol sedikit marah bisa baku pukul, menimbulkan masalah yang lebih besar. Di sini kita coba nanti pakai tips ini. Kita pakai konsep tanya. Bisa dibaca? Tanya. Jadi T-nya itu tenangkan diri. A itu apa yang terjadi. M nilai perasaanmu dan orang lain. Y yakinkan dengan pilihan atau respon terbaik. A ambil tindakan positif. Oke, sekarang kita masuk pada tahap yang terakhir, tahap aplikasi. Kita mengimplementasikan konsep rumus tanya ini dalam masalah yang akan Ibu kasih. Ibu minta kalian buat 4 kelompok yang terdiri dari 6 orang. Kalian mencoba mengelola emosi sesuai dengan yang tadi sudah kita pelajari bersama, dari tahap aktivitas, refleksi, konsep sampai aplikasi. Teman yang tidak menepati janji. Kalau ini teman menuduh mengambil barangnya. Teman yang menuduh mengambil barang. Mempresentasikan hasil aplikasi rumus tanya dalam masalah yang sudah Ibu kasih. Kelompok mana yang mau maju? Yang bersedia maju? Kelompok mau maju? Oke, silakan. Mana lagi? Satu lagi. Dede, siapa yang mau maju? Femi? Oke, silakan. Mari sudah sekalian maju. Kita berikan tepuk tangan untuk dua teman kita. Oke, silakan. Menjelaskan dengan sabar. Selamat teman-teman. Saya akan membacakan rumus kasus. Ada teman yang menulis mengambil buku ini. Rumus tanya. T. Tenangkan diri. A. Ambil nafas. N. Merasa sedih dituduh padahal tidak melakukan. Y. Saya yakin kebenaran akan terlihat. A. Menunjukkan bukti dengan sopan. Oke, terima kasih untuk dua teman kita yang sudah mencoba untuk mengaplikasikan rumus tanya dalam masalah yang akan terjadi. Oke, silakan tepuk tangan untuk dua teman kita. Oke, silakan. Oke, jadi Ibu hanya mau menyimpulkan sedikit bahwa emosi itu pada dasarnya adalah hal yang wajar. Ketika emosi itu timbul, itu merupakan hal yang wajar. Tapi bagaimana kita bisa mengelola emosi itu sehingga tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi ketika ada emosi yang muncul, tolong kita bisa tenangkan diri atau tahan diri, kelola emosi kita sebaik-baiknya. Kalau bila perlu, gunakan rumus tanya yang tadi sudah Ibu kasih. Bisa? Luar biasa untuk hari ini. Terima kasih untuk kita semua yang sudah berpartisipasi secara aktif dari awal kegiatan layanan kita, dari tahap aktivitas, tahap refleksi, tahap konsep, dan sampai pada akhirnya tahap aplikasi. Oke, nanti kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang baru. Semoga apa yang sudah kita
kita dapat hari ini, kita pelajari bersama hari ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kita bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Siapa yang mau memimpin? Silakan. Mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih semua. Silakan kembalikan posisi